Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan saat ini. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap kasih dan kesetiaan Tuhan nyata kita rasakan pada saat-saat seperti ini. Saudara, kita akan belajar tentang satu tema penting, yaitu bagaimana menghayati masa lalu, bagaimana meninggalkannya, tetapi yang secara khusus bagaimana kita belajar untuk memiliki masa depan di dalam Kristus. Bagian ini kemarin kita sudah bahas sedikit dan kita teruskan bersama pada saat ini. Saya berharap dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih akan menjadi berkat untuk Bapak Ibu dan kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masa lalu adalah sejarah. Masa kini adalah realitas dan masa depan adalah harapan. Masa lalu adalah sejarah, masa kini adalah realitas, dan masa depan adalah harapan. Saudara, manusia akan melompat-lompat dari titik yang satu ke titik yang lain, begitu seterusnya, dan ini proses yang alami. Manusia akan punya masa lalu, manusia hidup di masa kini, dan manusia mestinya juga memikirkan masa depan. Bagaimana dengan masa lalu, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bagaimana dengan masa kini? Apakah Bapak Ibu juga memikirkan masa depan? Mestinya kalau mau lengkap, maka kita tak hanya memiliki masa lalu, tak hanya hidup di masa kini, tapi juga bagaimana kita berani untuk memiliki masa depan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama membaca sabda Tuhan dari Yesaya 43. Yesaya 43 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 21. Saya ulangi, Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 21. Yang demikian sabda Tuhan. Beginilah firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 21. Yang berbahagia adalah barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masa lalu memang menjadi bagian dari hidup. Umat pada zaman Yesaya, mereka terlalu fokus pada masa lalu. Mereka terlalu mengingat-ingat masa lalu. Itulah sebabnya sabda ini turun, dikatakan jangan mengingat masa lalu, tapi fokuslah lihat ke masa depan. Mari kita cermati bagian-bagian penting ini. Yang pertama, ayat 16 sampai dengan 18. Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 18. Dikatakan jangan fokus pada masa lalu. Itu kalau saya ringkaskan begitu. Jangan fokus pada masa lalu. Meskipun masa lalu itu luar biasa, apalagi masa lalu yang hebat. Biasanya kalau masa lalunya nggak bagus, nggak mau diingat. Atau kadang-kadang secara sadar diingat lalu menghantui, menghalangi masa kini dan masa depan, seperti kemarin kita singgung. Tapi saudara, bahayanya kalau masa lalu itu hebat, diingat-ingat terus, lupa kalau sekarang hidup di masa kini, bukan di masa lalu. Ini yang terjadi. Terlalu fokus pada masa lalu, karena masa lalu yang hebat. Mereka keluarlah umat pilihan itu, kemudian dikejarlah oleh bala tentara, ya, yang naik kuda, tentara berperang dari Raja Fir'aun. Dan mereka dilepaskan ketika mereka kepepet di laut itu. Kemudian laut itu oleh Nabi Musa dengan kasih dan kesetiaan Tuhan bisa dijalani oleh mereka. Begitu ceritanya dalam Alkitab. Kemudian ketika tentara itu yang mau mengejar, ternyata laut itu kembali tidak lagi terbelah, tapi kembali lagi air itu bus, dan binasalah semua tentara dengan kuda-kuda perang yang gagah. Luar biasa, luar biasa. Dan itu layak diceritakan. Tapi kalau fokus itu membuat orang tidak hidup di masa kini, ini sudah bukan zamannya Fir'aun, gitu. Dan harus lihat di masa kini, jangan masa lalu. Kenapa? Karena masa kini ada hubungannya dengan masa depan. Ayat 16 sampai 18. Mari kita cermati berikutnya. Ayat 19 sampai 20. 19 sampai 20. Dikatakan tentang masa kini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan memberkati, Tuhan itu setia, tidak hanya masa lalu, tapi masa kini. Kalau fokus pada masa lalu saja, maka kita seolah-olah ditinggalkan di masa kini. Rakayom biyen ya, enggak seperti dulu ya, enak zaman dulu ya. Enggak. Sekarang pun Tuhan setia. Maka ayat yang dikatakan ini 19 sampai 20 mengatakan aku membuat sesuatu yang baru pada masa kini. Dengan kesetiaan Tuhan, maka kita menjalani masa kini dalam kasih dan penyertaannya. Saudara, masa kini tantangannya beda dengan masa lalu. Sekarang saja yang kita hidup sekarang beda, penyakitnya aja beda. Bukan sekedar kendaraan yang kita naiki beda, bukan sekedar pakaiannya berbeda, tapi banyak hal berbeda. Banyak hal berbeda. Tantangannya berbeda, saudara. Tantangannya berbeda. Nah, oleh sebab itu, hidup di masa kini berarti kita mampu mengaktualisasi diri. Nek saiki kepiye, zaman biyen kaya ngono, dulu seperti itu, tapi sekarang bagaimana? Hidup pada masa kini 1920 dan Tuhan itu setia. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 21. Ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku.
Saudara-saudara, ini adalah harapan masa depan. Saudara, apa yang kita lakukan sekarang akan mempengaruhi masa depan. Apa yang kita nikmati sekarang adalah yang telah 10 tahun lalu kita lakukan. Oleh sebab itu, untuk masa depan yang lebih baik, maka kita harus mulai dengan masa kini yang baik, yang kita rancang untuk ke depan dengan seluruh potensi kita, sehingga masa kini membawa masa depan yang lebih baik. Ayat 21, Tuhan menghendaki supaya kita memasyurkan Dia tak hanya pada masa kini, tapi juga masa depan. Saudara, 3 poin ini penting. Maka tadi di awal saya katakan, masa lalu adalah sejarah, masa kini adalah realitas, dan masa depan adalah harapan. Dan kita masing-masing punya harapan di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tak hanya masa lalu yang berbeda, kita masing-masing juga punya masa kini yang berbeda, dan kita juga punya harapan yang berbeda ke depan. Tapi apapun yang kita jalani, yang Bapak Ibu Saudara sekarang sedang alami, yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita. Percayalah bahwa Tuhan itu memberkati kita. Oleh sebab itu, marilah saudara, jangan fokus ke masa lalu, meskipun itu hebat dan luar biasa. Lebih bagus kita ambil hikmahnya saja, dan masa kini dijalani, dan yang lebih penting adalah mengarah ke masa depan. Saudara, bagi yang sekarang sedang sakit, jalani dan jangan semplah, berobat, memohon. Semoga kita masih punya masa depan untuk sehat dan berbuat sesuatu yang lebih baik. Bagi yang sedang pergumulan berat, jangan lupakan Tuhan dalam pergumulanmu. Tidak salah membuat perencanaan, menyelesaikan masalah, tapi jangan lupakan Tuhan. Bagi kita yang sedang merindukan masa depan, cita-cita apapun, sekali lagi jangan lupakan Tuhan. Marilah saudara, kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami. Belajar dari masa lalu, tidak fokus ke sana, tapi berani untuk move on, menjalani masa kini, bahkan terarah juga untuk masa depan yang lebih baik. Semoga Roh Kudus menyertai, terutama kami sedang mengalami pergumulan berat di masa kini, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, dan macam-macam masalah. Semoga Tuhan menolong kami, dan kami berani untuk tidak semplah, karena kami tahu Tuhan menyertai, dan kami punya masa depan yang baik. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami mohon, kabulkanlah doa kami, di dalam nama Kristus, pengantara kami. Haleluya, amin.